Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai. Halo. Hai. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu hari ini akan sebelum memulai pembelajaran mengecek kehadiran kalian. Ibu panggil ya, namanya yang ibu sebut, silakan angkat tangan. Abi, Ibu. Alia, Ibu. Argi, Ayudel, Ibu. Daniel, Dwi, Pedro, Ica, Jesse, Kelvin, Meki, Muhammad Akbar, Mutia, Octavia, Farel, Sakit, Razika, Rifni, Roger, Ade, Wahyu. Berarti hari ini yang tidak masuk Farel dikarenakan dia sakit. Kita berdoa bersama-sama supaya Farel lekas sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita lagi ya. Baiklah, tadi sebelum pembelajaran coding hari ini, anak-anak ibu tadi sudah belajar matematika. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran coding hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking. Jadi silakan anak-anak ibu berdiri cari pasangannya. Nah, berdua dulu, berdua. Yang nggak ada pasangannya bertiga, berdiri. Instruksinya, ini ibu ada permen. Ini ibu ada permen ya. Ibu kasih masing-masing satu di atas mejanya. Yang tidak ada temannya, cari dulu temannya yang dekat. Ya, bertiga nggak apa-apa. Ya, ini permennya. Perhatikan instruksi ibu terlebih dahulu. Perhatikan instruksi ibu terlebih dahulu. Kalau ibu bilang sakit, kalian keperut tangannya. Sakit. Kalau ibu bilang sikut, tangannya di sikut. Kalau ibu bilang sekat, tangannya di sekat.
andai kalian punya robot pembuat teh. Terus kalian ingin memberitahu si robot untuk kalian ingin dibuatkan teh. Apa yang harus kalian lakukan agar robot itu tahu apa yang kalian instruksikan? Berbicara, apalagi? Supaya robot ini ada robot nih, bisa ibu robot. Kalian ingin ibu ini membuat teh, apa yang kalian sampaikan dengan ibu? Bahan, apalagi? Menyuruh, apalagi? Kalau ibu disuruh buat teh, tapi ibu robot karena ibu nggak ada pikiran, apalagi kecuali bahan, menyuruh, apalagi? Apalagi kalau dikasih bahan aja nggak, udah lebih menyuruh, nggak tahu langkah-langkahnya, tahu nggak robotnya? Tidak tahu. Jadi kita harus menyusun, menyampaikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Robot, nah gitu ya. Robot, kamu ambil gelas, ya kan? Kamu letakkan gula 1 sendok, letakkan teh, seduh dengan air panas. Robot kan nggak tahu tuh air panas atau air dingin. Terus aduk. Nah, baru jadilah teh. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita pembelajaran coding. Pembelajaran coding. Materi kita adalah tentang berpikir komputasional dengan tujuan nantinya anak-anak ibu yang pertama bisa memecahkan masalah kompleks jadi hal sederhana seperti yang ibu kasih contoh tadi. Masalah yang besar kita sederhanakan, ya kan? Terus yang kedua, menyusun solusi langkah demi langkah seperti tadi menginstruksikan robot untuk membuat teh, ya. Terus yang ketiga, membangun pola pikir logis dan kritis. Berarti logis itu yang masuk akal, nah. Yang masuk akal. Oh, ini kalau diperintahkan dikasih tahu ini bahan robot, dia kan tidak bisa karena dia robot kan. Waktu kecil punya kan mainan robot kan, dia tidak bisa. Kalau mainan kecil yang di rumah itu mobil-mobilan, robotnya itu pakai tekan remote ya, pakai tombol kan, karena dia tidak mendengar, tidak ada belum sampai sejauh itu mainan yang kita punya. Dia cuma mengikuti instruksi sesuai dengan tombol-tombol yang kalian atau pencet. Kalau yang perempuan ada boneka Barbie atau boneka yang robot bisa berputar, dia tidak bisa kita sampaikan dengan suara karena instruksinya ada di tombol-tombol atau ini ya, benar ya. Oke. Selanjutnya kita pembelajaran ini bisa kita capai dengan pendekatan deep learning. Jadi dengan pendekatan ini nanti ibu harapkan tujuan pembelajaran kita bisa kita capai. Sampai di sini mengerti apa yang kita sudah akan kita pelajari? Paham ya? Coba keluarkan dulu lah buku codingnya. Dikeluarkan dulu buku codingnya. Dah. Perhatikan ke papan tulis. Perhatikan ke papan tulis. Sekarang ibu tadi berkata ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Bukunya mana? Ada. Oke. Ya, sini ya, nanti dulu mencatat. Berpikir komputasional. Cara berpikir yang menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi menyelesaikan masalah ada yang bisa dari yang disusun dari yang kecil-kecil tadi, disusun dari langkah-langkahnya tadi. Itu salah satu menyelesaikan masalah dengan komputasional dan membantu manusia menggunakan langkah-langkah yang jelas, struktur dan bisa dijalankan oleh komputer. Katanya komputer tadi, kita masukkan informasi maka akan mendapatkan hasil sesuai yang mereka dapat. Jadi kalau kita tekan misalnya zaman dahulu kala tekan tombol jalan di remote, nah nanti dia akan berjalan ke depan. Kalau kita tekan mundur, berarti dia akan mundur sesuai dengan instruksi kita. Begitu juga kita berpikir komputasional, kita harus berpikir secara sistematis, cari pemecahan masalahnya. Selanjutnya, di sini langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu ada 4 macam.
buku matematika, buku bahasa Indonesia, buku bahasa, itu namanya pengelompokan yang sama. Kalau atraksi, menyaring informasi penting, yang tidak penting kita abaikan. Selanjutnya yaitu algoritma. Seperti kita pembuatan tadi, menyusun langkah-langkah. Sepertinya anak ibu udah mulai paham ya. Jadi coba sebutkan dulu, ada 4 langkah, apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, atraksi, terus algoritma. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Dekomposisi. Contohnya adalah ya, nggak usah dibaca. Membuat jadwal piket. Kemarin kan kita baru naik ke kelas 8. Pasti membuat jadwal piket. Dekomposisi tadi apa artinya? Membagi menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kita lihat dulu bagian kecil. Kita lihat dulu yang pertama, daftar siswanya. Ada berapa orang siswa di kelas-kelas 8-1. Jadi kalau udah tahu ada 8 orang, beberapa orang, jadi kita bisa membuat jadwal piket. Terus mau berapa orang satu hari? Mau berapa orang satu hari? Kalau misalnya orangnya 20, mau 5 hari, berarti satu orang kita bagi 4. Terus apa saja tugasnya yang akan kita kerjakan? Terus yang terakhir, menempelkan tugasnya di kelas. Jadi masalah untuk buat jadwal piket itu kita bisa selesaikan. Itu salah satu contoh permasalahan ya, dekomposisi. Sekarang yaitu tentang pengenalan pola. Contoh masalah yang kita hadapi, mengamati jadwal pelajaran. Nah, kita lihat jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran itu katanya kalau pengenalan pola itu kegiatan yang berulang. Iya kan? Kalau mengamati jadwal pelajaran itu kita lihat jam istirahat selalu sama. Jam berapa jam istirahat kita? Jam 9. Jam 9? Setengah 10. Terus jam pulang kita jam 12. Nah, jadi karena kita sudah mengetahui pengenalan pola, mengamati jadwal, jadi kita tahu, oh kalau jam istirahat jam sekian, oh kalau kita mau jajan jam sekian, oh jam pulang jam sekian. Kita tahu ya. Selanjutnya, atraksi, membuat jadwal piket lagi. Contohnya ya. Nah, apa atraksi itu? Memperhatikan yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Misalnya, yang kita perhatikan adalah hari dan jumlah siswa. Tidak perlu kita membuat, oh si Anu hobinya ini, jadi jadwal piketnya hari Senin. Penting nggak itu? Penting? Tidak. Kenapa penting hobi anak dengan jadwal piket? Tidak penting. Nah, misalnya kita perhatikan dia makanan kesukaannya, penting nggak kalau kita buat itu jadwal piket? Tidak. Bebas saja, yang penting jumlah anaknya sama setiap hari. Oke. Yang terakhir, algoritma, mengurutkan langkah-langkah logis yang sudah disampaikan tadi. Seperti tadi kata ibu tadi untuk buat teh tadi, atau buat mie instan. Pernah buat mie instan? Pernah. Nah, kalau buat mie instan itu kan ada langkah-langkahnya. Mie-nya direbus dulu, bumbunya dibuka, dimasukkan ke mangkok. Mie yang udah direbus dimasukkan ke mangkok. Nah, itu adalah langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah itu ada di kemasan itu. Nah, itu adalah contoh dari algoritma. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kalian nanti akan maju ke depan. Iya, kelompoknya sesuai barisan saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
matematika tadi boleh masalah yang sudah edukasikan. Silakan tulis nama kelompoknya. Kerja kelompok ya, namanya kerja kelompok, berarti dikerjakan bersama-sama. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Buat dulu. Nama kelompoknya ini udah ada, Ibu tulis namanya. Nama, kelas. Masalahnya boleh masalah yang udah Ibu buat itu atau masalah lain. Gimana? Apa lagi lempar-lempar nih? Ngambek. Nggak boleh lah ngambek. Ayo selesaikan, diskusikan. Masalahnya mau yang mana? Mengatur jadwal pelajaran bermain atau membuat minuman favorit? Boleh. Berarti ini langsung di sini. Atau ini masalahnya mau kalian buat sendiri? Buat masalah. Kalian nggak suka buat masalah kan? Enggak. Oke, berarti ini buat apa tadi? Ini buat minuman favorit. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini juga. Iya, buat langkah-langkahnya. Mau minuman favorit itu apa aja langkah-langkahnya? Iya, betul. Siapkan bahan, ya kan? Siapkan alat, siapkan bahan. Yuk. Masalahnya boleh masalah yang lain kan? Kalian suka punya masalah kan? Oke, ini masalahnya mana? Membuat jadwal pelajaran. Oke, apa langkah-langkahnya biar bisa membuat jadwal pelajaran? Memperhatikan apa langkah-langkahnya, lihat. Tapi kalau pelajaran biasanya mana kalau ini aja? Kalau menyusun itu ibu ada itu juga masalah juga itu boleh menyusun resep masakan, menyelesaikan soal matematika, membuat rencana belajar. Bisa itu. Nah, menyusun buku di perpus apa aja langkah-langkahnya? Iya, apa aja langkah-langkahnya? Lihat, keluarkan bukunya, dirapikan, boleh. Nah, kenapa? Iya, kalian mau masalahnya yang mana masalahnya? Masalahnya apa? Kira-kira masalahnya apa ya? Ya, masalah ini masalah boleh, masalah ini boleh. Ini apa masalahnya? Nah? Masalahnya tadi udah. Mana ini masalahnya? Jadi buat sini langkah-langkahnya menyusun meja belajar agar rapi. Apa aja langkah-langkahnya? Membagi melihat jumlah siswanya berapa mejanya cukup. Bagaimana caranya agar meja ini bisa rapi? Itu langkah-langkahnya. Tepat kan? Iya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi masalahnya kan berarti mejanya berantakan kan? Nah, bagaimana caranya? Jadi masalah itu ruangannya, mejanya bersih lagi rapi, ya kan? Oke, sudah ya. Sekarang kita maju. Yang pertama maju kelompok 3 terlebih dahulu. Yang kelompok lain menanggapi kursinya boleh dibalik lagi ke sini.
belajar agar rapi. Oke. Penyelesaiannya secara dekomposisi apa? Yaitu pertama membersihkan kelas agar bersih, melihat berapa jumlah murid, mulai menyusun meja. Oke. Terus pengenalan pola. Untuk mengatur meja agar rapi dan menyusun meja. Oke. Atraksi. Tinggi badan. Apa nih yang tinggi badan? Menyaring informasi yang penting. Yang pentingnya apa? Informasi pentingnya adalah tinggi badan karena kalau yang tinggi depan yang belakang tidak kelihatan. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Yang tidak pentingnya apa? Seperti makanan favorit, warna kesukaan. Oke, lanjut. Algoritma. Algoritma menyapu kelas terlebih dahulu, meletakkan meja pada tempatnya, menyusun meja kelas sesuai jumlah murid yang ada. Oke. Jadi apa lagi? Selanjutnya. Refleksi pembelajaran. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kamu pelajari hari ini adalah tentang berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Tangan dulu. Tetap berdiri. Coba kelompok 1, 2 sama 4. Tadi katanya masalahnya adalah menyusun meja di ruangan kelas. Kira-kira yang pertama dia menyelesaikan dengan cara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Dari penyelesaian masalah yang mereka sampaikan apa? Adakah yang kalian ingin tanggapi atau kalian ingin tanyakan? Coba ditanyakan dulu. Roger, coba tanyakan dulu. Tadi katanya dia menyusun meja di kelas. Mereka menyelesaikannya dengan cara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Coba ditanyakan dulu dengan kelompok 3. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada. Sudah mengerti semua? Sudah? Alhamdulillah ya kalau sudah mengerti semua. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Jadi sepertinya Ibu perhatikan dari instruksi kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 tadi kalian sudah memahami bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan komputasional maupun dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, selanjutnya bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Bersemangat? Kalau gitu kita ice breaking lagi. Berdiri, cari temannya sekelompok lagi. Ya. Jangan dipegang dulu, permennya diletakkan di tengah-tengah. Oke, kembali letak di tengah-tengah. Jangan ada yang memegang permennya. Diletak di tengah-tengah. Sakit, sikut, sakit, sikut, sekar, sikut, sakit, sekar, sikat. Silakan dulu lagi. Oke, untuk tugas pembelajaran hari ini nanti Ibu akan serahkan kirim ke classroom yang sudah kita buat. Jadi nanti tugasnya diselesaikan hari ini juga dan akan Ibu nilai hari ini juga. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membuat permasalahan lagi, tapi dengan metode yang lain, penyelesaian dengan metode yang lain. Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya. Berdoa, tundukkan kepala.